Sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Evi Masamba. Tadi sampai di waktu cerita, oh iya, anaknya pas lahiran kena penyakit kuning. Pak Ustadz langsung aja, di penyakit kuning itu sebetulnya kalau ditinjau dari sisi akhlak tuh apa yang salah Pak Ustadz? Iya, sebenarnya kalau kuning pada saat bayi dilahirkan itu sebenarnya sih nggak terlalu riskan sebenarnya. Nggak terlalu riskan kalau bayi? Rata-rata ya, tidak terlalu riskan. Cuma memang ada kekeliruan di ibu atau di ayahnya. Kekeliruan? Ada kesalahan. Oke. Biasanya ibu atau ayahnya agak kaku. Kaku? Agak kaku. Jadi ya agak sulit menerima masukan. Hanya itu aja sih. Agak sulit, hanya itu aja. Oh, biasanya punya prinsip yang kuat, jadi begitu menerima masukan kayaknya agak dipilih-pilih dulu nih gitu kali Pak Ustadz ya? Ya kaku begitu itu. Oh, nggak tahu itu Mbak Evi atau suami, saya nggak tahu. Mbak Evi? Bisa jadi saya Pak Ustadz. Ya biasanya, hanya itu, tapi nggak. Rata-rata biasanya tidak menjadikan penyakit yang kronis, hanya ya ditunggu aja, bisa dijemur, bisa seperti itu, bisa sebenarnya bisa dijemur aja itu dijemur bukan matahari penyakit. gitu Pak Ustadz ya? Bukan penyakit yang kronis. Bukan penyakit yang serius. Tapi kalau misalkan sudah dewasa terkena penyakit kuning baru serius maksudnya begitu? Itu serius rata-rata. Kalau dewasa? Bisa aja yang bayi juga serius tapi jarang. Biasanya gitu. Okay. Bisa aja serius terkena liver beneran. Oh iya. Bisa aja Pak Ustadz. Tapi rata-rata ya 50% itu aman lah. Biasanya kalau menurut kedokteran kan kalau bayi kuning itu kan bilirubinnya rendah katanya ya. Terus ada ada baby apa sih namanya tuh? Baby. Yang pakai box itu ya? Yang dipakai sinar apa toples, gitu? Toples. Kalau toples bukan bayi, emping. Inkubator ya Allah. Bukan karburator ya Kak? Karburator buat mobil. Kebuka dikit alot gitu ya. Ya Allah. Oke ya, mudah-mudahan ini bisa jadi pengetahuan yang luar biasa untuk kita semua. Jadi kalau anak itu kuning berarti kita introspeksi diri, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri supaya sehat semuanya. Amin Allahumma amin. Sekarang keluhan fisik ya. Ini sering insomnia katanya. Sering begadang. Sering. Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Padahal nggak niat begadang sebenarnya. Enggak. Oke. Jadi nggak tahu sih, mungkin sudah lama banget dan itu cuman aku kalau sakit kepala itu sering sakit kepala juga dan sakit kepala itu ketika malam Jumat aja. Jadi kadang kan aku kan lahirnya hari Kamis, jadi mulai Kamis, Jumat, Sabtu itu 3 hari baru bisa sembuh. Terus selalu. Dari tahun berapa? Aku udah nggak tahu, kayaknya sudah lama banget. Sudah lama banget. Tapi kalau insomnianya berbarengan sama yang sakit kepala setiap malam Jumat itu mana duluan nih? Sakit kepala dulu atau insomnia dulu? Sakit kepala dulu. Sakit kepala dulu. Iya. Oke. Pak Ustadz, kalau berbicara masalah insomnia, saya juga pernah mengalami sebelum jadi pembawa acara Silaman Kolbu. Jujur aja gitu. Kenapa? Karena saya terbiasa bekerja itu sampai di atas jam 12 malam. Dan akhirnya itu kalau pulang ke rumah, padahal di tempat kerja tuh udah capek banget gitu. Badan tuh udah pengen tidur, tapi begitu nyampe rumah, hilang. Kemudian nonton sampai akhirnya 3 sampai nunggu subuh, sholat, habis itu baru tidur. Bangun siang, kerja lagi terus begitu. Apakah ada pengaruh dari pola kerja atau memang seperti apa Pak Ustadz? Iya, kalau ini beda dengan Mbak Evi ya, saya belum ini. Kalau insomnia seperti Mas Bobi itu biasanya memang capek di tempat kerja, kemudian kan perjalanan pulang. Perjalanan pulang nyetir sendiri atau tetap konsen ke jalan, itu kan ada fokus sebenarnya. Ya pada waktu fokus tuh Mas Bobi berpikir. Nah pada waktu berpikir pasti otomatis jantung itu normal, dia akan normal. Kemudian adrenalin itu akan menjadi normal atau bahkan lebih tinggi dikit karena konsen terus-menerus. Sampai di rumah, karena proses itu kan nggak bisa langsung drop kemudian kayak yang di tempat lokasi, nggak bisa. Dia akan menyesuaikan. Nah, pada titik menyesuaikan ini Mas Bobi main gadget. Sudah, itu akan stuck di posisi tidak ngantuk. Bener banget. Jadi posisi di situ. Iya bener. Itulah yang itu bukan insomnia, itu karena memang apa namanya ya, yang dikerjakan itu memang menjadikan adrenalin jantungnya itu tetap normal. Jadi ya nggak ngantuk gitu, apalagi sudah kelewat batas.
Jadi saya secara tidak langsung membuat kenyamanan dengan cara-cara itu Pak Ustadz ya? Iya, dengan Main gadget, Iya. fokus pas nyetir, Iya. akhirnya kelelahan itu sedikit demi sedikit hilang. Iya. Karena kenyamanan itu tergantikan gitu Pak Iya, Ustadz. benar. Oh gitu. Jadi bukan insomnia, itu kebiasaan aja menurut saya. Kebiasaan pada akhirnya gitu ya. Nah, tapi kalau orang tertentu, mohon maaf ya nggak berpikir panjang ya terus minum obat penenang ini ya boleh-boleh aja, tapi kan beresiko aja. Ada resikonya gitu. Jadi kalau misalkan juga saya nggak kerja misalkan nih, bener kata Pak Ustadz, bener banget nih. Ketika saya nggak kerja, saya di rumah, jam-jam segitu langsung ambil handphone, kalau nggak keluar kemana. Jadi udah bener kayak kebiasaan sebenarnya. Iya benar. Padahal mungkin mata pengen istirahat, cuman kayak ada penolakan secara tidak langsung. Iya, saya nggak ingin tidur dulu mamanya. Iya Ya, iya, betul. benar, seperti itu. Padahal ngantuk. Padahal ngantuk, makanya itu dikabulkan sama Allah Ta'ala, nggak tidur beneran. Ya Allah. Astagfirullah. Allah. Nah, terus kalau Mbak Evi nih Pak Ustadz, ini berarti mirip-mirip sama apa yang saya rasain nggak? Misalkan ada pekerjaan sampai malam atau misalkan memang emang bener-bener niat pengen tidur, nggak ada yang dilakuin, nggak ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakuin, tapi emang tetap susah tidur. Iya, jadi kalau malam kan biasa kan sebelum Evi punya anak, itu kan udah perasaan tuh udah ngantuk. Tapi pas ketika mau tidur itu udah nggak bisa. Itu telinganya tuh udah kayak ngedengerin apa aja perasaannya. Cuman air yang netes aja tuh kedengeran banget di telinga aku tuh kayak jadi nggak bisa tidur. Sampai kadang baru bisa tidur ketika udah sholat subuh. Baru bisa tidur. Wah, ini lain lagi nih. Jadi kayak apa ada yang... Sebelum punya anak, belum nggak bisa tidur. Iya. Oh, jadi pertanyaan saya, Mbak Evi nggak bisa tidur ini sebelum ajang sebelum ajang menyanyi itu atau Iya. setelah mulai ajang menyanyi? Sebelum ajang. Sebelum ajang Iya, menyanyi sebelum ini ajang berapa minggu, berapa bulan atau berapa tahun? Kalau saya tidak salah sih dari 2007. 2007 Iya, ajang tahun menyanyinya 2000 berapa? 2015. 2015. Oh, nah kalau nggak bisa tidurnya Mbak Evi ini berarti bukan persoalan yang lain-lain. Berarti sebelum nggak bisa tidur ini Mbak Evi ada persoalan dulu di dalam keluarga di mana Mbak Evi biasanya memikirkan masalah itu kuat, bisa aja ada rasa sedih, ada rasa jengkel, ada rasa kecewa tapi disimpan, dipikirin terus masalah itu dipikirin terus, saya nggak ngerti bisa masalah tentang ayah, ibu, nenek, Mbak Evi sendiri itu dipikirin aja, buntu nggak ada jalan keluarnya, nah itu nggak bisa tidur. Betul, Mbak Evi. Ya, jadi Evi kan maaf nih Pak Ustadz ya, maaf Iya, semuanya. iya. Karena kan Evi dulu dirawat sama nenek, ayah sama ibu tuh udah pisah. Jadi ya mungkin pengaruhnya gara-gara itu, karena aku sama nenek, ibu sama bapak udah pergi. Jadi kayak merasa kok orang tua aku gini sama Iya, aku. itu titiknya di situ. Makanya ada beda. Disinilah kenapa saya tanya, karena sebenarnya saya mencari titiknya. Nah, di titik nggak bisa tidur inilah sebenarnya Mbak Evi terkena skizofrenia, pranya. Jadi masih nggak bisa tidur aja rasanya. Oh, Jadi terus kayak sensitif kupingnya mendengar bunyi-bunyian ya gitu, Pak Ustadz. seperti itu. Nah itu yang menjadikan lebih stres nanti. Ya Allah. Tapi itu salah satu jalan menuju skizofrenia. Jadi sedih, makanya saya tadi bilang ada sedih, ada jengkel, ada kecewa yang nggak bisa diceritakan, ada putus asa, tapi nggak terlalu berat sih, hanya mikir biasa, nggak terlalu berat. Seperti itu. Ya kali betul. Betul ya? Oh betul, insya Allah betul. Aduh. Jadi penyakit skizofrenia itu bisa diurut sebenarnya. Bisa Dan diurut, insya Allah bisa, kalau ketemu udah titiknya ketemu insya Allah bisa selesai. Amin. Menurut saya ya, karena pasien saya alhamdulillah skizofrenia banyak, ya alhamdulillah banyak yang sembuh sih. Amin, insya Allah. Apalagi ini baru pra Pak Ustadz ya. Kenapa? Baru pra kan Baru gitu, pra baru itu pra skizofrenia. insya Allah agak lebih ringan. Amin, ya Allah, mudah-mudahan. Apakah kalau pra itu apakah sudah ada bisikan atau belum? Tentunya belum Pak Ustadz ya kalau pra. Biasanya belum. Belum, hanya Belum ada sensitif aja. bisik-bisik, ngomong di dada, Oke. ngomong di sini. Baik. Ya. Pak Ustadz Zaki, barangkali ada yang mau diceritain juga? Ada susah tidur juga, insomnia juga pernah ngalamin? Iya, Saya- susah tidur juga. Susah tidur juga. Saya biasanya Ustadz kalau pas akhir bulan itu. Kenapa tuh Ustadz?
Itu makanya rata-rata ya. Rata-rata orang Itu begitu. biasanya, biar kalau susah tidurnya beliau itu, karena apa? ATM-nya dibawa bininya mulu. 24 jam. Iya dong. Kayaknya lihat di YouTube. Jadi bisa tidur ya. Baik, kita terusin lagi. Ini Pak Ustadz tadi yang sakit kepala setiap malam Jumat. Anehnya di sini kenapa harus setiap malam Jumat gitu ya? Iya. Sampai dengan hari Sabtu baru bisa hilang. Dari mulai Kamis cuma Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi 3 hari. Wah, 3 hari. Nah, itu menurut Pak Ustadz kenapa tuh? Kalau misalkan waktunya periodik gitu. Nah, sakit kepalanya ini tetap harus diurut dulu ya. Sakit kepalanya ini sejak menikah atau sejak jadi penyanyi atau pada waktu ajang bakat atau sebelumnya ini harus diurut dulu. Di sebelah mana nih? Harus ingat nih. Jadi pas ini sih, pas sebelum juga. Sebelum kompetisi. Sebelum kompetisi. Oh. Oke. Sebelum kompetisi ya. Iya. Kenapa Pak Ustadz? Hah? Kalau udah tarik napas gitu berarti ada sesuatu yang Ini cukup agak berat saya ceritakan. Ini ada beberapa nih. Kenapa Pak Ustadz? Saya mau tanya. Pada waktu sebelum kompetisi udah sakit kepala ya. Iya. Pertanyaan saya adalah pada saat ini antara yang tidak bisa tidur dengan sakit kepala duluan tidak bisa tidur atau barengan? Kalau saya tidak salah sih barengan. Kalau barengan ada beberapa hal nih. Kalau barengan memang sakit kepalanya itu di titik itu kayaknya Mbak Evi ini ada salah satu orang tuanya yang ya kalau saya bilang dibenci deh. Tapi nggak terlalu benci sekali, tapi dibenci. Saya mau tanya ayah apa ibu? Hanya itu aja pertanyaan. Atau dua-duanya, saya nggak tahu. Pasti ada. Kalau ini sih jujur ibu. Nah, kan benar. Ibu ya. Ini yang satu jelas karena ada sesuatu yang memang itu berhubungan dengan titik itu. Jadi disinilah orang yang tidak pernah tahu dan ini bertahun-tahun bisa puluhan tahun dirasakan. Dan berobat sudah ke dokter sudah jelas? Sudah. Sudah semuanya udah. Yang jelas itu yang difikirkan adalah ada rasa jengkel agak berlebih kepada orang tuanya. Kepada orang tua. Mbak Evi udah paham memang sama ibu. Kemudian ada satu hal lagi, kayaknya pada waktu itu Mbak Evi memang kayaknya ada rasa beban sehingga kali ya karena dia asuh nenek. Kayaknya Mbak Evi juga pernah diajak ke orang pintar kali. Benar? Pernah. Maksudnya diajak Ya ke orang pintar untuk kali bisa neneknya lah. sih maunya juga berobat. tapi Iya. karena ada kali kenapa ini si Evi ini kok diem, kok seluntru, kok gini kali dia mikirin gitu-gitu maksudnya neneknya sih baik maksudnya. Tapi ini ke orang pintar. Pernah ya Mbak Evi? Pernah ya? Pernah. Oke. Jadi takut. Jadi lah di sini itu yang tidak real menjadi real, Menjadi real. bisa dipikirin. Betul. Yang katanya tabu atau gaib enggak sebenarnya gaib itu kalau disiraman kalbu insya Allah tetap menjadi nyata. Insya Allah. Dan dengan kejujurannya Mbak Evi, mudah-mudahan ini bisa jadi jalan untuk membuka kesembuhan juga Pak Iya, Ustadz ya. mudah-mudahan ya. Amin. Insya Mbak Allah. Evi saya akan bantu mendoakan mudah-mudahan praskizofrenia yang nggak bisa tidur, kemudian yang pusing yang dari sejak dulu itu bisa dilepaskan oleh Allah. Amin. Ya. Allahumma Saya amin. akan mendoakan. Bismillah Mbak Evi ya. Bapak Ibu sekalian pemirsa di rumah kalau kasusnya mirip atau sama boleh ikut berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah ya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya Allah, telah datang padaku saudaraku yang bernama Mbak Evi Masamba. Ya Allah, memohon kepadamu agar sakit, yaitu pusing di kepalanya yang sudah puluhan tahun ya Allah, dan juga praskizofrenia yang menjadikan Mbak Evi tidak bisa tidur ya Allah, dimohonkan kepadamu agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu jika sakitnya Mbak Evi Masamba disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Evi ya Allah, Amin. aku mohon padamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Evi ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Evi banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelumnya ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau lepaskan seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Evi ya Allah. Lepaskanlah seluruh ilmu-ilmu yang tidak manfaat untuk iman dan ketakwaan Mbak Evi ya Allah. Amin. Lepaskan dan keluarkan dari dalam tubuhnya Mbak Evi ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu jika di tubuhnya Mbak Evi, khususnya di kepalanya Mbak Evi ada sihir, terus dan santet ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, hancurkan seluruh benda-benda sihir yang gaib yang ada di dalam kepalanya Mbak Evi ya Allah, yang ada di tubuhnya Mbak Evi, hancurkan ya Allah dan keluarkan dari dalam tubuhnya Mbak Evi ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, hancurkan seluruh benda-benda gaib sihir yang ada dalam tubuhnya Mbak Evi Masamba ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Ya Allah, mohon padamu ya Allah, jika Mbak Evi Masamba terkena praskizofrenia, tidak bisa tidur dan juga pusing di kepalanya, jika itu disebabkan karena Mbak Evi Masamba pada saat orang tuanya berpisah dan Mbak Evi Masamba merasa hidupnya tersia-siakan ya Allah, merasa hidupnya tersia-siakan ya Allah, sehingga Mbak Evi Masamba jengkel, marah kepada ibunya, khususnya marah pada ibunya ya Allah, walaupun disimpan. Dan juga Mbak Evi Masamba ada sedih, ada kejengkelan dan ada kecewanya Mbak Evi Masamba terhadap orang tuanya, khususnya pada ibunya ya Allah, sehingga menjadikan Mbak Evi Masamba ada kesedihan, jengkel dan kecewanya, dan juga ada putus asanya Mbak Evi Masamba ya Allah. Aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Evi Masamba ya Allah. Jika sedih, jengkel dan kecewa terhadap kedua orang tuanya, terhadap kehidupannya yang dulu ya Allah, dan marahnya Mbak Evi Masamba yang disimpan kepada ibundanya, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa Mbak Evi Masamba ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mbak Evi Masamba ya Allah, dan kejengkelannya pada ibunya Mbak Evi Masamba ya Allah. Ampuni dosa Mbak Evi Masamba ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Evi Masamba ada dajjal yang ada di kepalanya ya Allah, aku mohon padamu agar Engkau hancurkan dajjal yang ada di kepalanya Mbak Evi Masamba ya Allah, karena jengkelnya Mbak Evi Masamba terhadap ibundanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa Mbak Evi Masamba jika sedih, jengkel dan kecewanya terhadap keluarganya ya Allah, dan juga putus asanya terhadap ibunya ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan seluruh makhluk-makhluk-Mu ya Allah yang ada di tubuhnya Mbak Evi Masamba ya Allah. Keluarkan dari dalam tubuhnya Mbak Evi Masamba ya Allah. Keluarkan dari dalam tubuhnya Mbak Evi Masamba ya Allah. Keluarkan dari dalam tubuhnya Mbak Evi Masamba ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, di dalam kepalanya Mbak Evi Masamba ada dajjal ya Allah. Hancurkan dajjal yang ada di dalam kepalanya Mbak Evi Masamba ya Allah. Hancurkan dajjal yang ada di kepalanya Mbak Evi Masamba ya Allah. Hancurkan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena kejengkelannya Mbak Evi Masamba terhadap orang tuanya ya Allah, hancurkan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan aku mohon padamu hancurkan dajjal yang ada di kepalanya Mbak Evi Masamba ya Allah. Hancurkan dajjal yang ada di dalam kepalanya Mbak Evi Masamba ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Evi Masamba, aku mohon agar Engkau hancurkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Evi Masamba. Engkau hancurkan dan Kau keluarkan dari tubuhnya Mbak Evi Masamba ya Allah. Engkau hancurkan dan Kau keluarkan dari dalam tubuhnya Mbak Evi Masamba ya Allah. Sama saya. Kun Sama saya. fayakun. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, keluarkan seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Evi Masamba. Keluarkan seluruh keamanan-keamanan ya Allah, penjaga-penjaga yang ada di dalam tubuhnya Mbak Evi Masamba. Keluarkan seluruh pengobatan-pengobatan musyrik. Keluarkan seluruh jin yang masuk melalui skizofrenianya ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan dari tubuhnya Mbak Evi Masamba ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon padamu, berikanlah kesembuhan pada Mbak Evi Masamba. Berikanlah kesembuhan pada Mbak Evi Masamba ya Allah. Berikanlah kesembuhan pada Mbak Evi Masamba ya Allah. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Evi Masamba bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Evi Masamba kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah minal. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula. Itu durasi tinggal 15 menit nih. Durasi berdua nggak bakal cukup. Mau dibawa ke sana aja, Pak. Ya, itu aja. Oke. Baik, ibu-ibu jamaah, tetap tenang, jangan panik, tetap istighfar, tetap kuasai dirinya. Mudah-mudahan ibu-ibu jamaah plus bintang tamu kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz ya. Karena kondisinya belum memungkinkan dan kita waktunya berjalan terus, sekarang akan dievakuasi Mbak Evi oleh tim MNC TV. Bisikin Ya. istighfar, bisikin Ya, istighfar. untuk menenangkannya, nanti sambil dibisikin istighfar ya. Sambil dibisikin istighfar ya. Istighfar. Oke. Bisikin. Astagfirullahaladzim, sambil dibisikin. Bisikin. Boleh sama teman-teman mungkin Bisikin. tenangkan dulu. Teman-teman, boleh ke sini? Boleh dibawa dulu ke belakang? Kita lanjut lagi? Oke, Jul, sini. Pak, boleh Pak? Ditolong Pak. Yuk. Mau pakai tandu apa gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Aduh, ya Allah. Silakan. Ya di papa boleh, boleh di papa boleh. Silakan. Ya bismillah. Dibantu teman-teman ya. Coba baca. Nah gitu ya. Oke, ditenangin ya teman-teman ya. Yang jelas, ini kan di tubuhnya ini kan banyak sekali nih Mas ya, jin itu banyak sekali. Jadi nggak cuma 1 atau 2 atau 3, enggak, ini banyak sekali. Itu mengunci di tubuhnya Mbak Evi.